Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dia 113. Kali ini saya akan buat edukasi tentang ular. Jadi saya tidak habis henti-hentinya untuk membahas hewan satu ini. Ular adalah hewan buas atau hewan liar yang selalu berdekatan dengan kehidupan manusia. Jadi kenapa ular ini berdekatan dengan kehidupan manusia? Karena dia memiliki cadangan makanan di sekitar kita. Karena kita juga sering jumpai ular tersebut di beberapa tempat, yaitu di sawah, di kebun, dan juga di pekarangan rumah. Bahkan masuk dalam rumah penduduk. Jadi saya tidak berhenti untuk mengkomunikasikan tentang hewan satu ini karena hewan satu ini selalu berdekatan dengan kita. Jadi ada tips-tips yang sering saya edukasikan kepada teman-teman yang lagi nonton di channel saya, biar kita mengetahui tentang binatang yang sering kita jumpai, yaitu ular. Jadi saya akan bagikan tips, ada beberapa judul materi atau tips yang saya bawakan kali ini, yaitu 1. Mencegah ular masuk dalam rumah. 2. Mengenal jenis racun ular. 3. Cara penanganan gigitan ular tidak berbisa dan juga ular berbisa menengah dan berbisa tinggi. Jadi langsung saja ke judul materi pertama, yaitu mencegah ular masuk dalam rumah. Jadi tips mencegah ular masuk dalam rumah. 1. Bersihkan tumpukan sampah di pekarangan rumah atau di dalam rumah agar tidak memancing tikus untuk datang membuat sarang di tempat tersebut. Ketika tikus tersebut membuat sarang, dia akan mengeluarkan urinnya di tempat tersebut. Maka disitulah ular datang, memancing ular datang untuk memangsa tikus tersebut. Ketika ular tersebut rasa kenyang, maka dia akan menempati sarang tikus tersebut dan membuat rumah baru. Jadi teman-teman, harus kita bersihkan sampah di pekarangan rumah. Jadi kita harus bersihkan tumpukan sampah agar tidak memancing tikus datang, dan predator tikus tersebut tidak akan datang juga. Jadi kedua, tutup celah-celah jendela rumah Anda atau celah-celah pintu rumah Anda agar tidak dilalui ular masuk. Jadi menggunakan kawat kasar atau benda-benda lain yang bisa menutupi celah-celah tersebut. Ketiga, melihara kucing. Kita harus melihara kucing karena kucing mampu menjaga sekitar rumah Anda. Karena refleks kucing itu sangat bagus untuk mengetahui kedatangan ular tersebut. Dia mempunyai refleks sangat baik untuk mengetahui ular datang ke rumah Anda. Dan juga bisa menghindari serangan ular tersebut karena dia memiliki pergerakan sangat lincah dibanding hewan lain. Jadi tidak harus melihara kucing. Selanjutnya, gunakan pembersih lantai atau kampers atau parfum ruangan, karena ular tidak menyukai bau yang sangat menyengat, karena ular mencari mangsa dengan mengandalkan indera penciuman. Ketika masuk di area tersebut, maka indera penciumannya terganggu, jadi dia akan berpindah ke tempat lain. Jadi dia tidak menyukai bau yang sangat menyengat. Selanjutnya lagi, keempat, gunakan sapu ijuk untuk mengusir ular di dalam rumah, karena duri-duri dari sapu ijuk tersebut tidak disukai oleh ular, karena dia merasa risih ketika mengenai duri dari sapu ijuk tersebut dengan cara menyodok. Kita sodok saja begini.
kita sodot saja. Gampang, tidak susah. Ya, ya. Selesai. Jadi ular itu sudah ada di luar rumah. Selanjutnya lagi, ketika ular itu mencari celah atau mencari jalan untuk keluar dari rumah, biarkan dia keluar. Karena ular tersebut dia memiliki trauma yang sangat tinggi ketika di daerahnya merasa dirinya terancam. Jadi dia tidak akan kembali lagi. Nah, itulah karakter ular tersebut. Selanjutnya saya akan lanjut ke judul materi berikutnya, yaitu mengenal jenis racun ular. Ada beberapa jenis racun ular yang saya ketahui, yaitu 1. Hemotoxin, 2. Neurotoxin, 3. Cytoxin, 4. Myotoxin. Hemotoxin dapat menghancurkan sel darah merah Anda sehingga terjadi pendarahan dalam tubuh. Sedangkan neurotoxin menghancurkan saraf sehingga terjadinya gagal pernapasan dan asupan oksigen dalam tubuh berkurang sehingga terjadinya gagal jantung dan kelumpuhan otak. Nah, itu racun neurotoxin. Sedangkan cytoxin menghancurkan sel tubuh. Ada tanda melebar di area gigitan. Dalam jangka 5-10 menit, area gigitan tersebut akan menyebar ke seluruh tubuh Anda. Jadi sangat bahaya racun cytoxin. Dan selanjutnya myotoxin membuat otot-otot menjadi kaku sehingga hancur. Ada tanda urin kita menjadi gelap dan protein kita hancur disaring oleh ginjal. Sangat mengerikan. Jadi selanjutnya cara penanganan gigitan ular tidak berbisa menengah dan berbisa tinggi. Cara penanganan ketika kita digigit ular yang tidak berbisa sama halnya dengan penanganan ketika kita digigit atau terkena benda tajam. Jadi meskipun dia tidak berbisa, tapi dia juga memiliki bakteri dari sisa makanannya dari alam liar. Cara penanganannya yaitu bersihkan dengan alkohol, atau antiseptik dan obat luka. Kalau ketika kita digigit ular yang tidak berbisa, tapi ular itu besar dan menimbulkan jaringan luka dari tubuh kita membesar. Jadi penanganannya dengan tinggikan luka tersebut dari jantung sehingga darahnya tidak keluar. Kita harus balut dengan pembalut luka. Selanjutnya ketika kita digigit ular berbisa menengah. Ketika kita digigit ular berbisa menengah, sama halnya dengan tadi ular tidak berbisa, cuci dengan alkohol atau antiseptik atau obat luka. Tapi kita harus perlu asupan makanan bergizi, contoh protein dan kalori. Kita harus perbanyak agar imun tubuh kita kuat untuk menahan bisa tersebut, dan berikan vitamin ketika kita digigit ular berbisa menengah. Selanjutnya ular berbisa tinggi, ini sangat penting buat kita semua. Ini menimbulkan kematian ketika kita digigit atau salah penanganannya. Jadi potongan pertama itu sangat penting ketika kita digigit ular yang berbisa tinggi. Sangat penting sebelum kita dibawa ke rumah sakit. Karena ketika kita bisa memberikan pertolongan pertama pada korban atau pada diri kita, kemungkinan besar kita diselamatkan. Kalau kita tidak bisa penanganan pertolongan pertama kecil, kita terselamatkan. Kenapa? Ketika kita memberikan pertolongan pertama, berarti kita mencegah racun ular mengalir ke seluruh tubuh. Jadi kita harus berikan pertolongan pertama. Contoh, ketika kita digigit ular yang berbisa tinggi, dengan cara imobilisasi atau dibidai. Apa itu imobilisasi dan bidai? Menghentikan penggerakan otot, karena racun ular tersebut tidak langsung mengalir di aliran darah, tapi mengalir ke kelenjar getah benih. Jadi kita harus bidai dengan cara, contoh, dengan mengikat atau menggunakan papan atau kayu yang tebal, dengan itu mengikat tangan kita yang terkena gigitan. Jadi kita harus bidai dari ujung ke ujung, kita harus ikat agar tidak terjadi pergerakan otot. Kalau otot kita bergerak, maka racun ular tersebut akan mengalir ke seluruh. Dan jangan lupa rendahkan dari jantung. Yang tadi kan luka yang tidak berbisa, tinggikan dari jantung. Sekarang
ular yang berbisa rendahkan dari jantung agar racun tersebut tidak mengalir. Jadi kita harus bidai, mengikat. Itulah tadi tips-tips singkat dari saya buat teman-teman yang nonton channel saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua, dan mohon dimaafkan ketika ada ucapan saya kurang jelas atau kurang memahami teman-teman semua, karena kita mempunyai kekurangan masing-masing. Tapi saya berniat baik untuk membagikan tips ini agar kita semua selamat dari hewan satu ini, karena hewan satu ini sering berada di kehidupan kita. Jadi mohon maaf ketika saya salah ucap. Jangan lupa teman subscribe channel saya agar saya lebih bersemangat untuk memberikan edukasi tentang ular. Jadi saat ini saya fokus ke ular, nanti kedepannya lagi saya akan fokus ke hewan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.